Nasi kuningnya warnanya kuning cantik, teksturnya pulen, rasanya gurih, enak banget. Bikinnya cuma pakai rice cooker, tapi ada 3 bahan rahasia yang bikin beda dari nasi kuning lainnya. Dijamin pasti ketagihan. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi kuning gurih wangi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya, tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, diikutin terus ya sampai nanti selesainya. Untuk membuat nasi kuning gurih wangi, di sini sudah disediakan 1 kg beras premium ya, supaya nanti jadi nasi kuningnya itu enak gitu ya. Dan beras ini sudah dicuci bersih ya, siap untuk diolah. Saya buat nasi kuningnya pakai Mito Digital Rice Cooker. Saya masukkan berasnya. Saya akan masukkan 1,2 liter santan. Ini dari setengah butir kelapa ya teman semua. Saya tambahkan sedikit garam. Saya tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Ini bumbu racik ayam, bumbu soto, bumbu kari, kunyit bubuk, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya, dan serai yang sudah digeprek. Saya aduk dulu sampai tercampur rata. Jadi ini nasi kuningnya beda dengan biasanya ya. Ini pakai bumbu racik ayam, bumbu soto, bumbu kari ya. Jadi rasanya pasti sangat enak nanti ya. Saya bikin nasi kuningnya pakai Mito Digital Rice Cooker. Rice cooker low sugar yang terbukti bisa menurunkan kadar gula 34%. Harga 700 ribuan saja. Dapat rice cooker canggih, panelnya serba sentuh. Low watt mulai 150 watt. Inner pan-nya dilapis 5 lapis coating anti lengket dari Jepang. Lebih berkualitas dan tebal, tidak gampang ngelotok. Beli rice cooker Mito sekarang di toko elektronik terdekat, pasti dapat voucher belanja minimarket hingga 100 ribu. Atau check out di official online shop Mito. Pakai kode promo Mito DC25K dapatkan harga spesial. Nasi kuningnya sudah matang ya teman semua. Saya buka dulu rice cookernya. Aromanya sedap banget teman semua. Aromatiknya saya ambil dulu ya, serai dan daun jeruk purutnya karena sudah tidak dipakai lagi ya. Saya aduk dulu ya nasi kuningnya. Ini dari aromanya saja sudah tercium gurihnya, sedapnya. Teman semua bisa lihat ya, teksturnya bagus. Ini kombinasinya pas ya antara beras dan santannya. Jadi bisa dilihat jadinya seperti ini, bagus banget, cantik sekali. Ini rice cookernya saya tutup lagi sekitar 15 menit ya, supaya matangnya ini lebih bagus dan lebih sempurna. Untuk menu pendampingnya saya buat telur balado simple ya. Di sini sudah ada 10 butir telur ayam yang sudah direbus dan sudah dibuang kulitnya, siap untuk diolah. Telurnya sebelum dimasak saya goreng dulu ya. Digoreng sampai sedikit kecoklatan saja, tidak sampai berkulit ya. Sudah cukup ya teman semua, sudah sedikit kecoklatan. Saya akan angkat dan ditiriskan dulu. Saya haluskan ya, ini semua bahan untuk bumbunya telur balado. Ada bawang merah, bawang putih, tomat merah, cabai merah yang besar, dan cabai keriting yang merah, serta cabai rawit merah. Saya tambahkan air secukupnya saja ya. Saya tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk ya. Saya tambahkan garam.
Saya masukkan bahan-bahan yang lainnya, gula pasir, asam jawa, dan kaldu jamur. Kemudian ini terasi udang ya teman semua. Diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang dan sampai aromanya harum ya. Bumbunya ini sudah matang, aromanya sudah harum banget. Saya masukkan air. Saya aduk-aduk. Saya masukkan telurnya yang tadi sudah digoreng sampai sedikit kecoklatan. Sambil saya aduk-aduk, ditunggu sampai bumbunya ini meresap ke dalam telurnya ya. Telur baladonya sudah matang ya teman semuanya. Bumbunya sudah meresap ke dalam telurnya. Boleh dicicip dulu rasanya ya. Sesuaikan selera masing-masing saja. Saya sudah cicip, rasanya sudah sangat enak, sudah pas banget. Saya matikan dulu apinya. Untuk menu pendamping yang kedua, saya buat bihun goreng deso ya teman semua. Di meja ini sudah ada 2 keping bihun jagung yang sudah siap untuk diolah. Bihunnya sebelum dimasak, saya rebus dulu ya teman semua. Airnya di wajan sudah mendidih. Direbus sekitar 2 menit saja, tidak perlu lama-lama, supaya tidak terlalu lembek ya. Sudah cukup ya teman semua, sudah 2 menit. Saya akan angkat dulu semua bihunnya, ditiriskan ya. Saya akan ulek dulu ya bawang merah dan bawang putih yang sudah ada di cobek ini. Saya tambahkan garam. Ini ada kemiri dan merica bulat. Kaldu jamur. Dan ini udang rebon ya teman semua, yang membuat gurih nanti olahannya atau masakannya. Saya ulek dulu ya bahan untuk bumbunya bihun goreng deso. Saya tumis dulu bumbu yang sudah diulek. Ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang ya teman semua. Saya masukkan bawang pre yang sudah dipotong-potong. Ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang ya. Bumbunya sudah matang, saya masukkan air ya, secukupnya saja. Diaduk-aduk, ditunggu sampai mendidih ya. Saya masukkan kecap asin sambil saya aduk-aduk ya. Kemudian ini wortel yang sudah dipotong-potong. Saya masukkan bihun yang sudah direbus ya. Diaduk-aduk sampai bumbunya ini meresap ke dalam bihunnya. Saya masukkan sayurannya ya, selain wortel. Ini ada sawi hijau dan kubis atau kol. Saya aduk-aduk lagi sampai sayurnya ini sedikit layu. Terakhir, saya masukkan daun seledri yang sudah dipotong-potong. Saya aduk-aduk lagi. Teman semua, boleh cicip rasanya terlebih dulu ya. Sesuai selera masing-masing saja. Nasi kuningnya warnanya kuning cantik, teksturnya pulen, rasanya gurih, enak banget. Bikinnya cuma pakai rice cooker, tapi ada 3 bahan rahasia yang bikin beda dari nasi kuning lainnya. Dijamin pasti ketagihan.
Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!